dituturkan kepada Musa agar pergilah di waktu malam dengan hamba-hambaku, sesungguhnya kalian orang-orang yang diikuti. Nah, ayat ini juga menguatkan tentang kata-kata Pak Asri. Jadi kata Pak Asri itu digunakan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk berangkat pada malam hari, ya, dari satu tempat ke tempat lain di daratan. Nah itu, kenapa di daratan harus pakai stabido? Karena orang beranggapannya tadi itu Isra itu dari Masjidil Haram itu terbang pakai buruk. Itu. Kita sekarang membahas kembali ayat surat 17 ayat pertama. Saudara-saudara, setelah kita lihat ayat-ayat dengan kata-kata Asri, ternyata menunjukkan, ini kesimpulannya, Isra adalah istilah dari Allah untuk memerintahkan kepada para nabi terdahulu berangkat pada malam hari dari satu tempat ke tempat lain di daratan. Tuh kesimpulannya. Jadi dari ayat-ayat tadi disimpulkan seperti itu. Isra adalah istilah dari Allah berangkat, perintah untuk berangkat pada malam hari kepada nabi-nabi terdahulu dari satu tempat ke tempat lain di daratan. Jadi kalau kita melihat subhanalladzi asra bi abdihi lailan, maka asra di sini bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Coba bisa dipahami enggak? Bukan Nabi Muhammad. Pertama, ayat ini juga berbicara tentang Bani Israel. Karena surat Bani Israel disebutnya. Bani Israel nabinya Nabi Musa. Pemerintahnya yang melarang untuk taat tadi Fir'aun. Jadi Nabi Musa diperintah oleh Allah dengan kata-kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Nah, hambanya itu siapa? Kalau melihat ayat ini dengan surat ini, bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa untuk berangkat dari satu tempat. Masjidil Haram itu satu tempat di mana di sana dilarang melaksanakan dakwah oleh pemerintahannya saat itu, yaitu Fir'aun, ke Masjidil Aqsa, suatu tempat yang sangat jauh. Alladzi barokna haulahu, yang di sana mendapat keberkahan dalam bentuk keamanan berdakwah. Jadi ganggu deui. Itu. Kita lanjut. Ayat 1 itu ke ayat 2 tidak bisa dipisah. Wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Di sana sesudah Isra, Nabi Musa itu sudah pindah dari tempat yang sangat jauh itu. Wa ataina Musa kitab. Ayat 1 ayat 2 ini tidak bisa terpisah. Maka di sana diturunkan sebuah kitab kepada Nabi Musa, wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan difungsikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad harus begini, wa ataina Muhammadanil kitaba, wa ataina Muhammadanil kitaba wa ja'alnahu hudal linnas. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad pelakunya harus, maka kami turunkan sebuah kitab kepada Muhammad yang difungsikan kitab itu petunjuk bagi manusia. Quran itu udah dinas kan? Jadi jelas. Bi abdihi ayat 1 bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa. Apalagi asro ini fi'il madi. Jadi sifatnya khobar yang memberitahukan telah.
Itu. Jadi jelas. Ayat kedua menjelaskan siapa pelaku ayat pertama itu. Kalau Nabi Muhammad pelakunya ya tadi harus dirubah. Wa ataina Muhammadanil kitaba udah linas. Di sini wa ataina Musa kitaba wa ja'alna li bani Israil. Jadi sudah Nabi Musa diperintahkan berangkat dari satu tempat ke tempat lain, yaitu menyeberang Laut Merah. Di sana Nabi Musa alladzi barakna haulahu mendapat keamanan, ketenteraman dalam berdakwahnya. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa sebuah kitab yang difungsikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Bisa rada rumit kalau yang baru memahami seperti ini. Nah, kemudian saudara sekalian, kita gali sekarang. Kalau Nabi Muhammad, kalau pelaku menurut Quran ini adalah Nabi Musa yang Isra, yang diperintahkan Isra itu berangkat dari tempat ke tempat yang sangat jauh, kita buktikan sangat jauhnya. Kita lihat, kalau Nabi Musa itu melaksanakan Isra, sebut saja dari pusat pemerintahannya Fir'aun. Pusat pemerintahan Fir'aun, ya sebut aja di Kairo lah. Kairo sekarang. Pusat piramid kan ayatnya di Kairo. Pemerintahan Fir'aun. Jarak Kairo, ibu kota Mesir, ke tepi pantai Laut Merah. Jarak Kairo ke tepi Laut Merah, pantai lebih utara, itu 480 km. 480 kilo sini Jawa Tengah ya Mas? Kurang lebih lah. Sini Tasik 300 kiloan kurang lebih lah. Ya sebut aja sampai Jawa Tengah lah. Mungkin Cilacap lebih ya. Cilacap. Oh, ya berarti sebelum Jogja. Bayangkan jalan kaki hanya dengan kuda dan para pengikutnya. Nabi Musa berangkat pada malam hari menempuh jarak 480 km. Apa itu disebut jauh? Jauh itu jalan kaki. Lain jalan kaki sini Cianjur. Dari sini ke ya Semarang itulah. Hanya menggunakan tadi. Setelah di tepi pantai, Nabi Musa sendiri bingung. Harus apa yang diperbuat. Ini pantai. Sementara daratan sudah tinggalkan. Turunlah wahyu. Supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Dan terbelahlah lautan. Sudah terbelah jadi jalan, Nabi Musa ragu. Turun lagi wahyu. Musa, jangan takut, jangan ragu. Ya, turunlah menyeberang. Dan engkau tidak akan terkejar oleh tentara Fir'aun. Kan tadi sudah dibacakan ayatnya. Turunlah Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Nah, jarak atau lebar Laut Merah itu, Laut Merah lebarnya 355 km. Dari daratan sampai ke sebelah sana. Apa tidak jauh? Coba sekarang jumlahkan. 480 ditambah 355. 800 kiloan kurang lebih lah. 830 kilo. Ya sini Surabaya nya Masnya. Berapa? 830 kilo. 835 kilo. Ya sini Surabaya kurang lebih lah. So, apa tidak disebut sebagai perjalanan yang sangat jauh? Subhanalladzi asra. Nah, suci Allah yang telah memerintahkan Isra kepada Nabi Musa ilal Masjidil Haram, dari tempat yang dilarang untuk melaksanakan dakwahnya oleh Fir'aun, ilal Masjidil Haram, mina Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke suatu tempat yang sangat jauh. Aqsa itu sangat jauh.
Apa nggak sangat jauh berjalan 850 kilometer? Nah, jadi setelah Nabi Muhammad mendapat berita khobar bahwa Nabi Musa pun kalau mendapat kesulitan untuk dakwah di tempat itu, dilarang oleh Fir'aun, diteror, diintimidasi, pindah ke tempat lain. Maka Nabi Muhammad juga mengambil iktibar kepada Nabi Musa, yaitu dengan melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah Nabi waktu itu diteror, mau dibunuh, segala macam. Maka hijrahlah dari Mekah ke Madinah. Beda Isra dengan hijrah. Kalau hijrah balik lagi, putuh Mekah. Kalau Isra, Nabi Lut, Nabi Musa, nggak ada dalam sejarah Al-Quran balik lagi. Jadi kebalik deh. Tetap mereka menetap di tempat itu. Jadi Isra itu bedanya dengan hijrah. Hijrah balik lagi sehingga ada putuh Mekah. Kalau Isra tidak balik lagi. Itu perbedaannya. Saudara-saudara sekalian, sekarang sebuah perbandingan. Kalau dipahamkan Masjidil Haram itu adalah bimahna bangunan, belum ada zaman Rasul. Pertama dibangun Masjidil Haram ialah pada tahun 692 Masehi. Pertama dibangun. Asalnya belum ada bangunan. Cuman tiang etatat. Tiang-tiang tina